Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you always be fine wherever you are and whenever. Oke, kita ketemu lagi dalam video pembelajaran bahasa Inggris untuk materi kelas 10, yaitu tentang materi to do. Nah, sebelum ke materinya, untuk tujuan pembelajaran sendiri adalah yang pertama, untuk memahami perbedaan serta fungsi dan dari masing-masing to do. Kemudian menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah mengaplikasikan penggunaan to do dalam bentuk lisan maupun tulisan. Oke, seperti biasa, sebelum kita ke materi penjelasannya, jangan lupa untuk klik subscribe dan juga tombol like yang ada di aplikasi YouTube kalian. Nah, oke, kita langsung saja. Untuk pengertiannya, to do adalah kata kerja bantu atau auxiliary verb yang bisa berfungsi sebagai kata kerja penuh yang memiliki makna melakukan atau melaksanakan suatu kegiatan. Selain itu, to do juga bisa berfungsi sebagai penekanan atau juga penegasan dalam suatu kalimat yang selalu berhubungan dengan kata kerja atau verb. Oke. Apa aja sih verb atau kata kerja yang bisa dihubungkan dengan to do? Bisa berdoa, kemudian juga tidur, makan, memancing, ataupun berbicara. Nah, itu salah satu contoh untuk penerapan kata kerja yang nanti berhubungan dengan to do. Oke, sekarang kita ke penjelasannya. Di sini to do ada 3. Yang pertama ada do, yang kedua ada does, dan yang ketiga ada did. Untuk do dan juga does ini muncul di pola kalimat simple present. Nah, do dan does juga punya pasangan subjeknya masing-masing. Untuk do itu berpasangan dengan subjek pronoun I, you, we, dan juga they. Sedangkan does itu berpasangan dengan he, she, dan it. Nah, untuk yang satu lagi yaitu did. Did itu muncul untuk bentuk atau pola kalimat simple past tense. Nah, untuk did ini universal untuk subjek pronounnya, jadi bisa menggunakan semua subjek pronoun dari mulai I, you, we, they, he, she, dan juga it. Oke, yang pertama penjelasan dari to do yang pertama adalah yang positive sentence. Untuk positive sentence di sini ada do yang sebagai kata kerja penuh yang artinya melakukan atau mengerjakan atau melaksanakan tadi. Untuk yang pertama contoh kalimatnya adalah I do my homework. Do di sini seperti yang dijelaskan tadi berfungsi sebagai kata kerja penuh yang artinya melakukan. Yang diartikan I do my homework itu artinya saya mengerjakan tugas saya atau PR saya. Kemudian di sini yang tanpa do, jadi langsung ada verbnya, yaitu you like English, yang artinya kamu suka bahasa Inggris. Sedangkan di sini contoh yang menggunakan do berdampingan dengan kata kerja, yaitu sebagai penegasan. You do like English, artinya tetap sama, artinya yaitu kamu suka bahasa Inggris. Sedangkan tambahan do di sini adalah sebagai penegasan. Artinya do dalam kalimat positif itu bisa dihilangkan ataupun dimunculkan. Dimunculkan ketika ada penekanan terhadap kata kerja tersebut. Kemudian untuk yang negative sentence artinya kebalikan dari positive sentence tadi. Untuk negative sentence seperti biasa itu selalu ditambahkan not. Posisi notnya itu setelah to do. Nah, di sini you do not like English, yang artinya kamu tidak suka bahasa Inggris. Nah, untuk penggunaan not nanti jangan sampai tertukar ataupun salah posisinya ya. Kemudian yang interrogative sentence yaitu kalimat pertanyaan. Ya. Untuk kalimat pertanyaan posisi do di sini itu ada di depan ya. Kemudian tidak usah pakai not lagi. Untuk kata not hanya muncul di kalimat negatif. Nah, untuk bentuk kalimatnya do you like English, yang berarti apakah kamu suka bahasa Inggris.
Nah, selain posisi do yang ada di depan, jangan lupa untuk selalu tambahkan question mark di akhir kalimat. Kemudian ada does. Nah, untuk does ini tadi berpasangan dengan subject pronoun he, she, it. Nah, untuk kalimat positif, kalau di aturan simple present tense itu kata kerja yang berakhiran huruf tertentu ditambahkan s atau es di akhir kata kerjanya, sehingga berbunyi he does his job at home. Artinya dia mengerjakan atau melakukan pekerjaannya di rumah. Ini does sebagai kata kerja penuh atau kata kerja murni. Sedangkan yang di bawahnya adalah kata kerja yang tanpa tambahan does. Ya, ketika tidak ada does di sini seperti yang dibilang tadi, untuk akhiran kata yang berakhiran huruf tertentu itu ditambahkan es atau s. Nah, di sini contohnya she loves her husband, yang artinya dia mencintai suaminya. Kemudian contoh yang ketiga untuk kalimat positif bagian does. Nah, di sini ada tambahan does, tapi untuk yang kata kerjanya itu tidak ada tambahan es atau s. Jadi cukup tambahkan does-nya saja, sehingga untuk kalimat kedua tadi loves itu ada tambahan s. Untuk yang contoh ketiga ini tanpa tambahan s. Jadi bentuk kalimatnya she does love her husband. Nah, does di sini sebagai penegasan atau penekanan terhadap kata kerja yang ada di kalimat. Kemudian ada negative sentence. Seperti yang tadi, negative sentence itu ditambahkan kata not. Nah, posisinya juga sama, itu sebelum kata kerja dan sesudah to do, yang di sini adalah does, sehingga berbunyi she does not love her husband, yang artinya dia tidak mencintai suaminya. Kemudian yang interrogative sentence atau kalimat tanya, bentuknya sama, yaitu does-nya dipindahkan ke awal kalimat atau di depan. Kemudian jangan lupa untuk selalu tambahkan tanda tanya atau question mark di akhir kalimat, sehingga bentuk kalimatnya does she love her husband, apakah dia mencintai suaminya, sehingga arti dari to do ketika dipindahkan ke depan bisa diartikan apakah. Kemudian yang terakhir ada did untuk positive sentence. Untuk contoh yang pertama, did di sini adalah bentuk kedua dari do atau verb kedua dari do yang berfungsi sebagai kalimat penuh. They did their homework yesterday. Nah, karena bentuk atau pola kalimatnya adalah simple past, yang artinya adalah menjelaskan ataupun menerangkan pekerjaan ataupun hal yang dilakukan pada masa lalu. Nah, di sini ada kata keterangan waktu atau adverb of time yang ada di akhir kalimat, yaitu yesterday, sehingga artinya mereka mengerjakan PR mereka kemarin. Kemudian yang kedua, nah karena bentuk pola kalimatnya adalah simple past yang menggunakan verb kedua atau bentuk kalimat kedua untuk kalimat positif. Di sini kita menggunakan visited. I visited my grandma last year, yang artinya saya mengunjungi nenek saya tahun lalu. Nah, terkadang ketika kita menginginkan untuk mengucapkan kalimat positif dalam simple past, itu bingung untuk perubahan kata kerjanya atau verbnya dari verb 1 ke verb 2. Kita juga bisa gantikan verbnya menjadi tetap verb pertama, tapi dengan ada tambahan did sebelum kata kerja tersebut, sehingga ketika kita bingung perubahannya seperti apa atau kata bentuk keduanya itu seperti apa, kita bisa tambahkan did. Nah, tanpa menghilangkan arti atau maksud dari ucapan atau kalimat tersebut. Nah, contohnya I did visit my grandma last year. Saya mengunjungi nenek saya tahun lalu. Artinya sama, tapi ini bisa lebih mudah ketika kita lupa ataupun bingung dengan kata kerja bentuk keduanya. Jadi tinggal tambahkan did sebelum kata kerja. Untuk yang kalimat negatif, seperti biasa, tinggal tambahkan not setelah to do, ya bisa do, does, did, dan juga sebelum kata kerjanya.
Sehingga contohnya, I did not visit my grandma last year. Kemudian yang terakhir ada interrogative sentence atau kalimat pertanyaan, sama dengan yang sebelumnya. Did-nya itu kita pindahkan ke depan. Kemudian jangan lupa untuk selalu tambahkan question mark atau tanda tanya di akhir kalimat sebagai penegasan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Yang contohnya, did I visit my grandma last year? Apakah saya mengunjungi nenek saya tahun lalu? Itu dia penjelasan dari materi to do yang berisi dari do, does, dan juga did. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu memanfaatkan waktu kalian melakukan hal-hal yang bermanfaat seperti belajar, dan juga selalu patuhi protokol kesehatan. Kemudian jangan lupa untuk selalu dukung channel ini menjadi channel yang inspiratif dan juga edukatif, yang selalu membagikan hal-hal informasi dan juga edukasi bagi siswa-siswa dimanapun kalian berada. Bukan hanya siswa SMK Salam, siapapun bisa mendukung channel ini dan juga menggali informasi mengenai pengetahuan dan juga mata pelajaran yang ada di SMK Salam. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.